Oke guys, kembali bersama Mr. Chris. Sebelum tonton video ini sampai akhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Hari ini Mr. Chris akan bercerita tentang hal-hal yang bisa diambil dari adanya pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, yang banyak terdampak korban-korban yang berjatuhan, dan hingga perekonomian negara terpuruk. Tapi banyak sisi-sisi positif yang bisa diambil dari adanya pandemi COVID-19 ini. Saya ambil contoh cerita saya, mungkin cerita teman-teman berbeda. Barangkali yang punya cerita bisa komen, sehingga nanti kita bisa berdiskusi bagaimana langkah selanjutnya untuk ke depan kita ini. Jadi ini sangat unik ya teman-teman ya, adanya pandemi COVID yang mengharuskan kita harus di rumah saja, mematuhi protokol kesehatan, jaga jarak, menghindari kerumunan, dan ya serba terbatas lah. Kita nggak bisa leluasa seperti biasanya. Kuliah menjadi online, pembelajaran online, kerja di rumah, banyak yang terdampak. Warung-warung tutup, tapi sebenarnya ya ada juga hal positifnya. Ketika kita mampu survive, ketika kita mampu bertahan, pasti akan ada jalan juga. Saya dulu waktu kuliah, saya kerja sebagai Grab, sebagai ya jualan juga. Namun ketika pandemi ini awal 2020 itu sudah mulai ada tanda-tanda sebelum pandemi, bahwa di Grab mulai ada perubahan insentif yang berakibat langsung kesejahteraan driver. Kemudian saya mulai berhenti dan tidak aktif untuk kerja alias narik. Kemudian saya fokus ke jualan. Saya alhamdulillah orang tua saya kerja jadi pedagang bakso, saya bantu, saya dapat pemasukan di sana. Saya juga nyambi juga di Grab, tapi nggak seintensif biasanya. Saya biasanya hanya di pagi, kemudian selanjutnya saya bantu jualan dan kuliah. Nah, awal Maret ini pandemi masuk alias COVID masuk di Indonesia. Nah, disitulah saya mulai kehilangan akal. Mana yang mau saya prioritaskan untuk mencukupi kebutuhan finansial. Ketika saya Grab atau ketika saya jualan, saya nggak bisa. Kalau Grab yang pertama orderan pasti sepi. Ya bisa, tapi ya pasti bakalan capek. Kalau jualan ya apesnya orang tua saya berhenti untuk sementara waktu, dan akhirnya saya tidak punya pemasukan sama sekali. Tetapi di sini ada hal positifnya, bahwa ada beberapa potensi yang saya miliki, khususnya ini dalam pembuatan peta. Ini saya dapatkan dari perkuliahan. Waktu praktikum ya saya hanya mendalami cara dasarnya, dan akhirnya pada waktu itu saya melihat teman saya yang membuka jasa pembuatan peta. Akhirnya saya mulai nih iseng-iseng pada waktu pandemi ini, karena saya mau cari apa. Pada saat itu saya nggak punya uang sama sekali, sepeser pun nggak punya, dan tabungan hasil saya nge-Grab, saya jualan tuh habis total. Saya pakai untuk beli ayam sama kegiatan
di rumah Wirawiri Jogja juga. Hanya pada waktu awal Idul Fitri itu juga masih COVID, Agustus itu. Yang sebelumnya saya upload story tentang buka jasa pembuatan peta, dan kemudian pada saat saya sama sekali tidak punya pemasukan, tiba-tiba ya alhamdulillah saya dapat rezeki. Nah pada saat itu saya mulai merintis, ibaratnya inilah ya baru awal ya, saya juga belum pro juga, belum bisa juga. Saya belajar dulu lah, berapapun bayarannya saya coba dalami, dan akhirnya saya malah dapat pemasukan di sana hingga sekarang. Saya coba dalami. Nah disinilah poin positif yang bisa kita ambil dari COVID-19, bahwasanya jika kita mampu survive, jika kita mampu bertahan dari keterpurukan yang ada saat ini, pasti akan ada jalan yang akan kita ambil, yang akan menjadi solusi dari permasalahan kita untuk kehidupan kita ke depannya, seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekarang yang mungkin punya kendala finansial, punya permasalahan yang ada, atau terdampak karena COVID-19, tidak perlu risau, tidak perlu khawatir. Banyak ide-ide yang bisa kita jalankan sehingga bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Salah satu contohnya ya dari cerita saya. Mungkin dari teman-teman punya cerita yang lebih menarik yang bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi, tukar pikiran, sehingga kita bisa sama-sama sukses. Mungkin saat ini kita belum sukses, tapi ketahuilah, tapi ingatlah selalu bahwa kesuksesan bisa kita dapatkan jika kita terus berusaha, jika kita pantang menyerah dan selalu mencoba. Intinya satu, jangan berhenti. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.